Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat, hidayah dan taufik yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dapat lagi berkunjung di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita menjadi salah satu umat muslim, yakni salat Isya, dan insyaallah akan dilanjutkan pula dengan salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan karena beliau pula yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dan adapun yang kami sampaikan sebagai panitia amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni, yakni yang pertama, saldo kas Masjid Uwais Al-Qarni pada malam hari ini yakni sebesar Rp2.704.900. Saya ulangi, Rp2.704.900. Dan adapun pemasukan dari yang pertama, isi kotak infak malam kemarin yakni sebesar Rp298.000. Dan adapun sumbangan dari Ustaz Harmansyah yakni sebesar Rp200. Selanjutnya, adapun sumbangan untuk pembangunan masjid dari tanpa nama yakni sebesar Rp100.000. Jadi total saldo pembangunan Masjid Uwais Al-Qarni dari Januari sampai sekarang sebesar Rp4.300.000. Dan adapun pengeluaran Masjid Uwais Al-Qarni yakni transportasi mubalik sebesar Rp200. Jadi total saldo kas pada malam hari ini yakni Rp3.200.900. Dan adapun yang akan membawakan konsumsi menu buka puasa pada esok hari yakni yang pertama Haji Zainuddin, yang kedua Haji Asraf, yang ketiga Bapak Umar, dan yang keempat Mas Parno. Kami selaku panitia amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah merestui dan melipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yakni Bapak Al-Ustaz Laura LC. Mungkin sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Boleh tafadhal mashkur ala majur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amara bis-sadaqah wa amara biha wa halafa 'alaiha ya ma'asyiral munfiqin qala Allah subhanahu wa ta'ala ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Isya secara berjamaah, dan yang kemudian kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih yang insya Allah kita akan laksanakan secara berjamaah pula.
Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau, sahabat-sahabatnya, dan keluarganya sehingga pada sampai hari ini kita masih merasakan nikmatnya keimanan dan keislaman. Yang mana ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung jika kita rasakan. Adapun yang menjadi topik pembicaraan kita sebagaimana yang disampaikan oleh panitia kepada kami, bahwasanya adalah topik kita pada malam hari ini adalah memperbanyak infak dan sedekah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sedekah di dalam Islam memiliki keutamaan yang sangat agung dan kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan dengan sedekah itu merupakan salah satu dalil tentang keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bukti bahwasanya orang tersebut beriman akan balasan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, maka sudah sepantasnya kita menginfakkannya. Walaupun pada hakikatnya diri manusia itu dia mencintai yang namanya harta. Dia mencintai harta manusia itu, sehingga kadang dengan kecintaannya kepada harta dia lupa. Dan kecintaannya kepada harta, dia kemudian bakhil, kikir, pelit, tidak mau mengeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diminta untuk dikeluarkan infaknya, maka dia khawatir hartanya akan berkurang. Pada sebab itu, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari pembalasan, untuk menghilangkan semua kekhawatiran tersebut, kekhawatiran, rasa takut dari kekurangan harta, maka mari kita menyikapi dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang kita infakkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan infak kita sebagai qard atau sebuah pinjaman. Kita ingat siapa yang memberikan kita harta? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita harta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih barang siapa yang memberikan sebuah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan harta kepada kita, kemudian dia meminjamnya lagi. Dia memakai permisalan pinjaman, kemudian dia meminjamnya, dan barang siapa man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pinjaman tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya infak dan sedekah yang kita keluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sama sekali mengurangi harta kita. Sama sekali tidak akan mengurangi harta kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal," bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta kekayaan kita. Sedekah tidak akan mengurangi harta kekayaan kita. Sudah jelas jamaah sekalian bahwasanya ketika sedekah tidak dapat mengurangi harta kekayaan kita, maka di bulan suci yang Ramadan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita kemudian menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu banyak, mungkin 1.000 setiap hari. Sudah 30 hari, 30.000. Dan bahkan orang-orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun di mana salah seorang mendapatkan paginya
kecuali akan turun dua malaikat jemaah sekalian, akan turun kepada hamba tersebut. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang di antara mereka akan mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, kata salah seorang malaikat yang turun ini, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, dan berkata malaikat yang lainnya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Maka di sini jemaah sekalian, siapa yang mau didoakan oleh para malaikat dengan doa yang baik, maka caranya adalah dengan memperbanyak sedekah kita, dan memperbanyak infak kita. Dan memperbanyak sedekah dan infak kita. Kemudian di dalam banyak ayat Al-Quran kita dapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak kemudian menyebutkan tentang perintah untuk berinfak. Di antaranya mungkin yang perlu kami sebutkan itu salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah dari harta kekayaan yang kami berikan kepada kalian sebelum datang sebuah hari, yaitu hari kiamat. Sebelum datang hari kiamat, yaitu hari yang mana di hari itu yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah, tidak ada lagi jual beli di dalamnya, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi kerabatan, dan tidak ada lagi syafaat pada hari itu. Jadi salah satu yang menjadikan erat hubungan seseorang dengan saudaranya adalah sedekah. Yang menjadikan erat hubungan seseorang dengan saudaranya adalah salah satunya adalah sedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah, bersedekahlah dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum hari kematian itu akan datang. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika hari kematian itu akan datang, maka orang yang sudah mau dicabut nyawanya dia akan mengatakan, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya kamu tangguhkan dulu kematian aku, berikan aku hidup, kesempatan untuk hidup. Fasaddaqa wa aku minas shalihin. Ketika engkau berikan saya kesempatan ya Allah, ketika engkau belum mencabut nyawaku sekarang, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi bagian daripada orang-orang yang saleh. Akan tetapi apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian itu sudah datang, maka ajal itu tidak akan ditunda. Ketika sudah datang, sudah ajal. Kemudian jemaah sekalian, bersedekah juga itu memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya adalah ketika seorang yang bersedekah, dia mensedekahkan hartanya, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Luarnya kelihatan dari dalamnya dan bagian dalamnya kelihatan dari luarnya. Maka mereka mengatakan, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa surga tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liman atabal kalam atau liman thayyabal kalam. Pertama adalah kepada orang yang ucapannya baik,
Maka di bulan Ramadan ucapan yang baik itu perlu kita lestarikan, perlu kita biasakan. Perlu kita biasakan untuk berucap dengan kata-kata yang baik. Karena sabda Rasulullah SAW, kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kemudian yang kedua yang disebutkan adalah wa ta'amat ta'am, kepada orang yang memberikan makan. Yang memberikan makan. Orang yang mensedekahkan hartanya dengan makanan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, wada masjid, dan yang puasa terus menerus. Dan yang keempat, waqama bil laili wan nasu niyam, yang melaksanakan qiyamul lail dan orang-orang pada saat itu tidur lelap. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang utamanya adalah sedekah di bulan Ramadan ini. Karena kita ketahui bahwasanya hari-hari di bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang sangat mulia. Kalau kita mengetahui Mekah dan Madinah adalah dua tempat yang sangat mulia, maka waktu yang mulia adalah salah satunya adalah waktu di bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya untuk kita kemudian memperbanyak amalan-amalan kita, diantaranya adalah sedekah. Yang mana sedekah juga akan menjadi yang akan menjadi naungan bagi ahli sedekah itu sendiri di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi zilli sadaqati. Setiap manusia itu berada di bawah naungan sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas. Sampai kemudian diputuskan di antara manusia apakah dia masuk ke surga atau di neraka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika di hari kiamat nanti matahari itu di atas kepala kita dan sangat panas terasa. Ini aja setinggi di langit sana kita sudah merasakan panasnya, minta ampun di siang hari. Lalu bagaimana lagi ketika matahari itu ada di atas kepala kita? Dan di sana ada yang kemudian mandi dengan keringatnya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Maka salah satu yang memberikan perlindungan dari matahari tersebut yaitu sedekah kita. Sedekah kita yang akan memberikan perlindungan kita, yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Dan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bahwasanya ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satu golongan tersebut adalah warajul tasaddaqa bisadaqatin, seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikannya, dia tidak membicarakannya sedekah tersebut, dia tidak membicarakan sedekahnya tersebut, dan dia juga tidak mengungkit-ungkit sedekahnya tersebut. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan itu kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan ketika datang bulan Ramadan dia yang paling dermawan juga. Bahkan kedermawanan beliau SAW itu dikatakan kedermawanannya itu lebih cepat daripada angin yang berhembus sepoi-sepoi. Saking dermawan Rasulullah SAW. Wala yus'alu an syai'in illa ata'ah. Dan tidak diminta sesuatu pun kepada dia kecuali akan diberikan. Maka di bulan Ramadan ini adalah sudah kesempatannya kepada kita untuk memperbanyak infak kita dan juga memberikan berbuka puasa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yunqisa min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang berpuasa, maka
Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia dengan pahala seperti pahala orang yang diberikan puasa tanpa mengurangi dari pahala orang berpuasa tersebut. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan jemaah sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membawa faedah bagi kami pribadi sendiri dan juga kepada jemaah sekalian. Kami mengakhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.